Karena kita semua yang hadir di sini tentu mau sukses, betul. Bukan hanya jadi penonton, betul. Gitu. Bukan hanya jadi penyimak, betul. Kita akan belajar, bertumbuh bersama. Tentu Coach Ardi, coach kita semua akan memberikan pengantar, memberikan penguatan sehingga kita bisa bertumbuh bersama di Lead Good dan semua akan sukses dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setuju? Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan tepat, silahkan Coach Ardi yang luar biasa memberikan pengantar di sesi yang luar biasa ini. Monggo, silahkan Coach Ardi. Makasih Pak Agung, Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak. Alhamdulillah, terima kasih. Malam hari ini saya dipercaya kembali oleh SGR Academy untuk menyampaikan beberapa poin kaitannya dengan dua sosok orang yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu. Ya, Ayahanda, Ibunda, Abang Kakak dalam dan luar negeri, izinkan kami bertiga pada malam hari ini berempat sama host. Kami semua sedang belajar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak, izinkan kami meminta maaf. Izinkan kami menyampaikan pesan-pesan pengalaman diri pribadi kami. Ya, jadi hari ini kami tidak bermaksud menggurui Ayahanda, Abang Kakak semuanya dalam dan luar negeri, sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui. Kami hanya sharing saja pengalaman pribadi kami. Hanya sharing saja pengalaman pribadi dari sosok-sosok orang yang sangat luar biasa. Jadi kami lagi belajar, Bapak Ibu, ya, Abang Kakak, kami lagi belajar. Jika dalam perjalanannya nanti atau Bapak Ibu menemukan satu kalimat atau satu kata dari sosok yang orang-orang yang berbicara nanti, atau saya atau hostnya, saya minta tolong sama Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak semuanya, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami tidak ada faktor kesengajaan untuk menyinggung perasaan seseorang atau menyakiti perasaan seseorang, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya Hardi dan Bapak Ahmad Sodik dan Bapak Wibowo, Pak Agung, Dr. Sugeng, kami semua baru kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun, dan kami masih belajar, Bapak Ibu. Ya, kami masih belajar, kami juga masih mencari formula. Kami juga mencari metode. Bagaimana ini bisa stabil, bagaimana ini bisa bertumbuh, bagaimana dengan cara offline, bagaimana dengan cara online. Kami juga masih belajar, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu menemukan sebuah kesalahan dari kami, mohon dimaklumi. Karena kami lagi belajar, Bapak Ibu, ya. Jadi, di SGR Academy tidak ada yang pintar. Di SGR Academy tidak ada orang yang hebat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Dr. Sugeng Riyadi, saya, Hardi, terus Bapak Ahmad Sodik, Pak Bowo, kami semua masih belajar, Bapak Ibu. Sampai hari ini kami masih mencari-cari bagaimana cara untuk bisa stabil, bagaimana cara untuk bisa bertumbuh, bagaimana cara untuk bisa disampaikan pesan ini begitu mudah dicerna. Karena kan gini, Bapak Ibu, izin ya, mohon izin. Jadi gini, perusahaan sebagus apapun, ilmu sebagus apapun, kalau penyampaiannya tidak mudah dicerna, penyampaiannya tidak mudah untuk dipelajari, jadi nggak bagus, tetap nggak bagus. Nah, kami semua lagi mencari dan menemukan caranya. Kami masih belajar, ya Bapak Ibu, kami masih belajar, kami juga masih mencari-cari. Bapak Ibu, saya sharing pengalaman saya beberapa puluh tahun jadi pengusaha, ilmu pengusaha yang pernah saya belajar, yang pernah saya ikuti seminarnya, 5 tahun pertama perusahaan itu belum bisa dianggap settle. Ya, 5 tahun pertama perusahaan itu belum bisa dianggap settle. Setelah 5 tahun, baru perusahaan itu bisa dianggap settle. Kami baru 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, kami baru 1 tahun. Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak semuanya, kami semua ini baru 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu kata-kata nanti dari sosok orang yang sangat luar biasa,
beliau adalah guru saya, orang tua saya, sahabat saya, yang kami awal-awalnya membangun bersama dengan Bapak Ibu semua. Kami juga masih belajar, ya. Mohon bukakan pintu maaf. Bapak Ibu jangan jangan tersinggung, jangan baper. Tidak ada maksud itu. Maksudnya adalah bagaimana kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama. Karena kami baru 1 tahun. Kami baru tahap belajar, Bapak Ibu. Oke? Saya sharingkan sedikit. Anak muda bisa bantu slide saya, Bapak anak muda. Bapak Ibu, malam hari ini ada sosok yang sangat luar biasa. Yang pembicaranya adalah Bapak Ahmad Sodik. Beliau adalah sosok orang tua yang betul-betul mengemong. Betul-betul sosok orang tua yang betul-betul bijaksana dalam bersikap. Makanya malam hari ini adalah orang tua ini, sosok orang ini pas sekali kalau Bapak Ibu mau bertanya sama beliau. Karena beliau sosok pemimpin yang begitu bijaksana dalam memutuskan, mengambil pemikiran, mengambil tindakan, dan bertumbuh secara organisasi. Nah, yang kedua, sosok orang yang kedua ini adalah Pak Wibowo Utomo. Beliau orang yang sangat luar biasa rendah hati. Awal-awal saya jalan sama beliau, awal-awal saya jalan mendampingi beliau, kami ke Cilegon. Bapak Ibu, pernah di jam 2 malam mobil saya berhenti di tol tiba-tiba ketika saya nyetir. Saking kami ngantuknya. Perjalanan membangun Liftgood di awal, bolak-balik Jakarta Cilegon. Itu pernah mobil itu berhenti di tol. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi saya tahu betul orang ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu, abang kakak, ayahanda, silahkan bertanya. Kaitannya dengan penurunan omset, grupnya rontok, ya kan? Terus jaringannya nggak pada bayar $10. Terus Pak Hardi jaringan saya pada rontok. Nah, Bapak Ibu bertanya sama sosok ini, orang ini jaringannya rontok bukan lagi 1, bukan lagi 2, bukan lagi 10, ratusan Bapak Ibu, ratusan. Padahal orang ini sangat susah dihubungi. Kenapa? Karena beliau itu bertumbuh setiap hari itu kemana-mana naik motor. Jalan membina timnya secara offline. Beliau sosok yang sangat luar biasa. Jadwalnya padat sekali. Jadi kedua orang ini saya banyak belajar Bapak Ibu. Ya, abang kakak, malam hari ini kita dikasih kesempatan untuk bertanya. Tentunya Bapak Ibu nanti bertanyalah dengan santun, bertanyalah dengan sopan, bertanyalah dengan baik. Demi kebaikan kita bertumbuh bersama-sama untuk mengembangkan Liftgood dalam dan luar negeri. Baik Bapak Ibu, ini ada satu slide ya. Ada satu slide. Slide ini menunjukkan Pak Hari ini apa? Ini slide apa? Nah, Bapak Ibu kan bertanya nih pasti bertanya. Waktu saya gabung di Liftgood, member Liftgood sudah 1,5 juta. Kok sekarang nambah 100.000 lebih saja? Sekarang member Liftgood 1,6 juta. 1.620.000. Itu artinya perusahaan Liftgood itu menghitung omset dalam 1 bulan, ya. Jadi Bapak Ibu, mohon dengan sangat nih rendah hati. Jadi bukan dihitung omset kita 5 bulan yang lalu, enggak begitu, ayahanda, abang kakak, ya. Jadi Pak, dulu jaringan saya 10.000, tiba-tiba ada 5.000. Rontoknya 5.000, enggak begitu. Jadi Liftgood itu menghitung omsetnya berdasarkan 1 bulan. Jadi dasar hitungannya adalah 1 bulan yang bertumbuh dan 1 bulan yang tetap konsisten. Saya ulang, 1 bulan yang bertumbuh
new customer baru, dan orang-orang yang ada bertahan dan bertumbuh. Jadi artinya Live Good itu adalah berdasarkan hitungan omset 1 bulan. Jadi bukan, Pak, dulu jaringan saya 5 bulan yang lalu omsetnya ada 10.000, kok tiba-tiba tinggal 5.000. Nah, yang dihitung itu adalah yang di bulan bertumbuh, di bulan itu, dan yang bayar di bulan itu. Oke, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Berarti kalau gitu 1,6 juta ini orang inti dong. Nah, itu dia maksudnya. Berarti yang 1,6 juta ini adalah orang yang energi baru, dan energi lama yang militansi. Jadi jangan jiper, jangan takut ketika jaringannya rontok. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu hukum alam. Kalau semuanya tumbuh terus, nanti tidak ada daun tunas baru. Jadi itu pelajaran alam yang terjadi di Live Good. Nah, filosofi itulah yang hari ini orang yang bertahan adalah orang-orang militan. Orang-orang yang bertumbuh dan konsisten, orang-orang yang akan jadi pemenangnya di Live Good nanti. Pak Hardi, mana buktinya? Nih Bapak Ibu, saya bocorin ya. Dari 3 diamond ini salah satunya ada dari China. Ya, ini sebagai pengetahuan. Dari 3 diamond ini ada salah satunya dari China. Dan ini tidak mudah loh. Sebuah bisnis bisa bertumbuh di China. Oh, ini nggak mudah Bapak Ibu. Ya, nggak mudah. Coba tanya sama leader MLM. Coba tanya sama leader multi level. Pernah dengar nggak ada multi level bisa bertumbuh di Cina kalau tidak penuh dengan perhitungan dan perusahaannya betul-betul hebat? Jarang Bapak Ibu. Jarang. Dan China itu sangat ketat. Dan alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, Bapak Ibu, ayahanda, abang, kakak sudah berada di kendaraan yang tepat. Pak Hadi, bagaimana dengan jaringan saya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jaringannya masih lebih dari 100, bersyukur. Pak Hadi, bagaimana dengan jaringan saya yang sudah 1.000? Alhamdulillah. Yang sudah 2.000, bersyukur. 10.000, alhamdulillah. 5.000, bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Soekarno hanya butuh 10 orang. Anak muda mengguncangkan dunia. Jadi nggak usah jiper, nggak usah berkeluh kesah dengan jaringannya bagaimana. Bapak Ibu terus bertumbuh, cari formulanya, kan terus belajar. Cari formulanya, kita terus belajar dan kita terus bertumbuh. Pak Hardi, kalau gitu Live Good keren dong. Pakai banget kerennya. Ya, kerennya pakai banget. Nah, kalau Bapak Ibu melihat organisasinya sedang tidak baik-baik saja, silahkan bertanya kepada 2 orang mentor yang sangat luar biasa ini. Ya, kepada siapa? Sosok leader yang sangat luar biasa, platinum tangguh, namanya Bapak Wibowo Utomo. Yang kedua, platinum hebat, Bapak Ahmad Sodik. Beliau adalah sosok orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi pesan saya adalah Live Good hitungannya adalah berdasarkan omset 1 bulan. Oke, jadi tetap happy, tetap santai, tetap enjoy, bertumbuh. Pak Hardi, kalau di perusahaan sama Bapak Ibu ya. Oke, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Pesan saya cuman Bapak Ibu bertumbuhlah dan belajarlah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Hari ini para leader sudah bikin bertumbuh dengan metodenya. Ada yang bikin Zoom. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Ya, timnya Bu Yuli bertumbuh dengan masifnya secara online. Ada Zoom, alhamdulillah. Timnya Pak Tri bertumbuh, ada Zoom, alhamdulillah. Bapak Ibu kalau boleh ikut ke sana, ikut. Belajar, nggak apa-apa, namanya kita kalau diperbolehkan ikut.
ilmu itu di mana saja, yang penting Bapak Ibu bisa bertumbuh. Ya, yang penting kita bertumbuh, mengembangkan Indonesia. Supaya nanti Bapak Ibu, oh iya, Pak Hardi kalau gitu boleh dong. Kalau saya mau belajar di Zoom A, di Zoom B, di Zoom C, silahkan. Asal diperbolehkan sama panitianya. Ya, diperbolehkan sama leadernya masing-masing. Nggak apa-apa. Tapi khusus untuk Zoom SGR Academy, pembicaranya adalah Demon SGR Academy, Demon Indonesia. Jadi, kalau yang Zoom yang ada, pasti paling leader-leadernya yang buat. Nggak apa-apa, itu bagus. Karena leadernya yang buat, berarti bagus. Kenapa? Leadernya punya inisiatif. Leadernya pengen jaringannya bertumbuh. Leadernya pengen hebat. Bagus. Bagus Bapak Ibu. Berarti itu leader hebat. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kami bangga, kami berbesar hati, kami happy Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau mau belajar, belajarlah jika dipersilahkan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Itu saja Pak Agung. Prolog dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih Coach Hardi, luar biasa ya Coach Hardi pemaparannya. Beliau itu saya salut sama beliau itu. Beliau yang sosok yang sangat rendah hati gitu. Luar biasa, jauh lebih rendah hati dari teman-teman yang lain gitu, karena beliau itu luar biasa. Minta maafnya berkali-kali gitu ya. Saya tadi terlambat belum minta maaf, beliau yang mewakili gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Coach Hardi, kerennya pakai banget. Sama-sama Pak Agung. Baik teman-teman, berikutnya seperti tadi disampaikan, nah di sesi ini kita akan interaksi gitu ya. Kita akan interaksi lumayan durasinya panjang. Tujuannya apa? Membantu teman-teman untuk berkembang, bertumbuh di Live Good teman-teman gitu ya. Tugas kami adalah membantu, membimbing teman-teman untuk sukses bersama gitu ya. Makanya sosok yang luar biasa, narasumber kita ada dua. Yang satu Bapak Wibowo gitu ya, Pak Wibowo Tomo dari Bekasi gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah Bapak Ahmad Sodik dari Nganjuk teman-teman. Oke, pertama Bu Era silahkan, monggo Bu Era. Silakan. Terima kasih ya, Pak Agung. Jadi gini, saya mau nanya gini. Ada pernah saya dengar kita itu akan besar dengan satu jalur kaki kita. Nah, itu penjelasannya gimana? Saya itu belum kebayang saya gimana kok bisa satu jalur kaki aja kita bisa besar gitu loh. Itu satu. Mulai dua. Kalau seandainya nih jaringan kita itu kan kata Pak Hadi tadi per bulan bayar itunya apa, kita ngelihat itu rontok apa enggak gitu lah kan. Jadi kan tergantung dari bulanan member jaringan kita yang bayar gitu kan. Jadi kalau seandainya nih misalnya satu jalur aja misalnya kita rontok gitu loh, maksudnya itu nggak bayar bulanan, tapi jaringan yang jalur yang lain tetap jalan, itu apa kita masih tetap nggak bisa kita pertahankan peringkat kita gitu. Itu aja Pak Agung, itu aja pertanyaan saya. Dua itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Era. Silahkan Pak Bowo untuk memberikan jawabannya. Ya, siap. Terima kasih Bunda Era yang sudah memberikan pertanyaan. Ada jawab ya Bunda ya. Apakah dengan satu jalur atau satu kaki atau satu orang yang kita sponsori kita bisa besar? Dalam hal ini besarnya itu adalah income, masih ada kemungkinan. Tapi kalau peringkat, teman-teman jangan berharap kalau punya satu jalur itu punya peringkat ya. Artinya yang bisa dikatakan besar itu karena kita bisa maksimal di bisnis ini. Sampai posisi yang kita inginkan adalah posisi diamond. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian hanya punya satu jalur, ya, yang pertama tidak mungkin punya peringkat lebih. Karena itu disebut unranking. Tapi apakah bisa dapat income? Bisa. Bisa. Seperti apa? Jika Bapak Ibu misalnya mensponsori satu orang A misalnya, dan Bapak Ibu tidak melakukan sponsor orang lagi, ketika si A ini bisa mencapai posisi diamond, ya, dan posisi diamond mereka pasti dapat bonus metriknya, yang dimana posisi diamond itu hak metrik mereka sampai 15 generasi. Kalau di jumlah, kalau bisa benar-benar full maksimal terbentuk metrik sempurna, itu diperkirakan sekitar 64.000 member di bawahnya. Kalau maksimal, ya. Dan beliau, si Diamond ini bisa mendapatkan bonus metrik yang maksimal hingga sampai 250 juta, ya. Bapak Ibu masih bisa mendapatkan bonus matchingnya 50%, ratusan juta juga. Tapi Bapak Ibu jangan berharap mendapatkan peringkat
secara maksimal, karena mensponsori satu orang itu hanya unranking, masih kategori unranking. Bisa terjawab ya, hanya jadi dari proses Bunda mendapatkan satu orang itu dan dia tersebut orang tersebut menjadi mendapatkan peringkat tingginya, Bapak Ibu sebagai orang yang sponsori masih berhak mendapatkan bonus matching 50%. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika jaringan Bapak Ibu rontok, ya, Bapak Ibu, kita di bisnis ini kememberan seumur hidup. Ketika kita tidak membayar kewajiban kita $10, akun kita hanya ke-freeze, dibekukan, dan bisa diaktifkan kapanpun. Misalnya Bapak Ibu bisa mengaktifkan lagi 5 bulan, kemudian Bapak Ibu yang 4 bulan tidak terhitung hutang. Hanya cukup aktifkan bulan itu 1 bulan saja atau $10, yang 4 bulan tidak terhitung hutang. Ya. Nah, kategori rontok, ya Bapak Ibu kan gini, di Liquid itu yang dikategorikan aktif adalah orang yang membayar $10, yang bukan gerabak-gerubuk kesana kemari ya itu, atau nah itu kalau itu di multi level ya Bapak Ibu. Ini cukup sederhana sekali di Liquid. Yang dikategorikan orang aktif, ya itu adalah orang yang membayar $10. Ya, nah seperti itu ya. Jadi di sini kita Bapak Ibu, proses perjalanan kita membangun bisnis ini tentunya proses benefit itu fluktuatif. Itu pasti terjadi. Tidak ada di dunia ini sempurna. Oleh karena itu, leader-leader kita menyarankan sponsori sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi jangan mengandalkan beberapa kaki kita saja atas penglihatan kita mungkin. Wah, saya yakin ABC ini teman dekat saya pasti mereka dahsyat. Belum tentu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Jadi jangan berasumsi. Kalau kita bisa mensponsori banyak orang, kenapa harus 3? Kenapa harus 5? Lakukan aja semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Ini adalah IBO, Independent Business Owner. Ya, leader-leader Bapak Ibu, apren-apren Bapak Ibu ya semuanya punya kewajiban membantu. Tapi jangan menjadikan sandaran Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu kepada mereka. Keberhasilan Bapak Ibu itu harus ya, saya yakin semua dari Bapak Ibu itu sendiri. Karena sekeren-kerennya leader, semaksimal lead membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak proaktif, ya percuma ya. Jadi Bapak Ibu, jaringan rontok atau stagnan ataupun itu hal yang biasa. Kita lah yang bisa menilai jalur-jalur kita harus seperti apa kita membimbing mereka. Kalau ingin membimbing, kalau tidak punya jaringan rontok, ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Ya, maksimalkan pengetahuan kita tentang bisnis ini, biar kita bisa menduplikasikan ke bawah. Ya, itu. Jadi itu hal yang wajar ya. Makanya cara paling efektif adalah ya mulailah atau melibatkan calon mitra Bapak Ibu itu untuk masuk di bisnis kita dengan membayar maintenance 1 tahun. Itu cara paling efektif. Jadi tidak ada masalah nanti kata-kata rontok itu tidak akan pernah ada. Kalau kita memulai dengan apa? Dengan membangun bisnis ini sesuai dengan aturan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus sudah memulai melibatkan orang lain di bisnis ini, bayarlah 1 tahun ke depan. Jadi semua jaringan Bapak Ibu membayar 1 tahun ke depan, semua bisnis Bapak Ibu aman. Oke, itu aja Pak Agung, mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bowo ya. Jadi sudah mencakup 2 pertanyaan tadi dari Ibu Era gitu ya. Yang kedua Pak Juhedi, ketiga Pak Rahman ya. Pak Juhedi, yang ketiga Pak Rahman, yang keempat Pak Soleman, yang kelima Pak Firmansyah. Tolong untuk standby. Nah, yang kedua sekarang Pak Juhedi. Silakan Pak Juhedi ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya kan join member itu di akhir November saya. Ya. Kemarin akhir November. Apakah di bulan Desember ini saya harus bayar maintenance atau belum hitungan 1 bulan? Ya. Yang kedua, apabila kita udah mendapatkan 1 mitra,
dan mengambil Ya. kelas reguler, tapi di bulan berikutnya kita tidak membayar pemain, tetapi itu artinya metrik kita rontok metrik kita rontok satu ya. Betul. Ya, itu ya tadi pertanyaannya dari Pak Juhedi, karena beliau masuknya gitu ya di November, tapi nggak di awal November. Tadi pertanyaannya apakah di bulan Desember sudah wajib bayar maintenance, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya beliau dapat mitra dan mitranya nggak berikutnya nggak bayar maintenance, apakah matriknya rontok gitu ya. Nah, karena beliau masih baru, beliau itu baru berapa hari untuk bergabung gitu ya, mungkin pertanyaannya masih mendasar gitu ya. Mungkin Pak Ahmad Sodik mungkin gantian yang menjawab nih. Monggo Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Junaidi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya Abang Junaidi tadi. Untuk di bulan November, apakah nantinya hari Desember itu sudah untuk membayar biaya maintenance? Itu saya katakan memang benar. Jadi karena apa? Di bulan November pendaftarannya, berarti pembayaran atau biaya maintenance-nya itu di bulan Desember. Dan apabila nantinya Pak Junaidi sudah mengenakan teman dan apabila nantinya belum bisa membayar, otomatis ya juga akan tidak mendapatkan apapun, dan juga sebaliknya. Tapi di dalam suatu usaha ini mohon diketahui, ini berkaitan dengan biaya maintenance. Bahasanya kan biaya maintenance. Nah, ini kalau boleh saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, sebenarnya ini tidak hanya sekedar biaya maintenance, jadi nilai $10. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, kita sama-sama belajar hari ini, tidak ada yang pandai dan tidak ada yang hebat sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Bang Hari tadi. Jadi $10 itu bukan untuk semua dimiliki atau dipunyai oleh perusahaan, tetapi perlu diketahui Bapak Ibu, jadi $10 itu kembali lagi kepada kita. Kalau saya di dalam sebuah tim, kami menyampaikan $10 itu bukan biaya maintenance, tetapi dana kesejahteraan bersama. Nah, kenapa saya sampaikan dana kesejahteraan bersama? Karena nilai $10 itu kembali lagi ke kita, dari kita untuk kita dan kesejahteraan kita bersama. Jadi artinya $10 benar-benar itu dikembalikan lagi ke kita itu sebesar 81,25%. Dari nilai $10 itu 81,25%. Dan perusahaan hanya mengambil 18,75%. Jadi artinya kalau 81,25% itu kalau $10 artinya sama dengan hanya ya kita dikasih 138.000. Nah, kalau 18,75% kita hanya dikasih atau perusahaan mendapatkan yaitu 31.000. Nah, maka disitulah dana kesejahteraan itu kembali kepada kita semuanya. Maka saudaraku sebangsa dan setanah air yang ada di Zoom ini, mohon nantinya agar tidak menunda-nunda waktunya untuk membayar dana kesejahteraan kita bersama. Karena apa? Di Labgood ini $10 itu bukan untuk pajak. Ada bahasa teman-teman yang saya dengar itu, oh untuk pajak, untuk biaya maintenance. Sebenarnya tidak serumit itu atau tidak yang semenakutkan itu. $10 kembali lagi ke kita. Nah itu loh. Nah kembali lagi ke kita, maka diri kita akan mendapatkan bonus metrik sampai 15 level. Nilainya 15 level. Dan bonus pencocokan metrik itu ya juga sampai 5 generasi lah. Maka disitulah biaya maintenance-nya sebenarnya hanya 31.000 atau 18,75% itu nilainya. Nah, maka pada kesempatan hari ini yang saya sampaikan sekalian kepada saudaraku semuanya, untuk $10 yang ditanyakan oleh Pak Junaidi, bulan November gabungnya, apakah Desember sudah membayar? Sudah jelas, itu harus membayar di bulan Desember dan seterusnya. Lah kalau bisa jangan sampai membayarnya 1 bulan. Takutnya apa? Nanti lupa
kita repot dan lain sebagainya, lupa waktu, dan hingga akhirnya Bapak Ibu rugi yang namanya kalau sudah ada metrik yang tersusun secara otomatis oleh sistem. Nah, itu akhirnya tidak akan bisa ditolong lagi. Maka lebih baik dibayar 1 tahun. Kalau nggak bisa 1 tahun, minimal 2 bulan di awal. Nah, setelah 2 bulan, ayo kita kerjakan bersama-sama tim. Dengan adanya SGR Academy yang sangat luar biasa ini, nah maka diri kita bisa mengajak untuk ikut acara Zoom seperti ini. Mungkin seperti itu ya, Kang Masku, Junaidi. Terima kasih Pak Sodik. Pak Juhedi sudah terjawab ya Pak Juhedi ya? Oke. Berikutnya Pak Rahman, mulai pertanyaannya. Silakan. Terima kasih waktunya Pak Agung Budiarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Bapak Sodik atau Pak Bowo tadi. Ini yang saya minta ilmunya dari Pak Sodik. Pak, bagaimana rumusnya atau caranya 5 menit closing? Saya perhatikan Pak Sodik ini kan kelihatan sederhana, tidak bulat, tidak aneh-aneh, tegas tapi closing gitu. Saya pengen ilmunya itu. Saya dari Surabaya Pak Sodik. Terus yang kedua yang perlu saya tanyakan, ketika kita sampai di peringkat tertentu, contohnya di gol gitu. Kita kan punya downline banyak ini yang sudah mengangkat kita sampai ke peringkat gol. Di tengah perjalanan ya tadi yang disampaikan sama Pak Agung ada bahasa rontok. Apakah peringkat gol itu nanti akan berpengaruh dengan posisi kita ketika downline kita itu parkir lah bahasanya, kalau rontok kan kurang bagus, parkir gitu ya. Nah, mohon ini bisa dijelaskan, saya mohon bimbingan arahnya dari Pak Sodik maupun Pak Bowo. Terima kasih. Pak Bowo, ready? Pak Bowo, habis itu mungkin Pak Sodik, monggo. Pertanyaan yang terakhir ya, tadi yang pertama kayaknya Pak Sodik punya ilmunya, closing Ya. menit ya, nanti yang closing 5 menit biar Pak Sodik yang menjawab. Oke, Bapak Ibu, kita lihat sebenarnya target kita ini apa? Peringkat apa yang mau kita targetkan? Pastinya teman-teman semua tuh minimal pengen jadi diamond. Yang lebih termotivasi pasti ingin sekali menjadi crown diamond. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, kita lihat syarat menjadi seorang diamond itu, kita lihat dulu apa. Ya, ada syaratnya. Minimal memiliki 3 jalur yang memiliki peringkat yang sama, misalnya menjadi platinum, berarti Bapak Ibu akan menjadi diamond. Atau kalau posisi gold berarti harus punya 3 silver. Kan 3 ini sebagai syarat mutlak, teman-teman. Ya, biar hal itu tidak terjadi, ya Bapak Ibu, di awal sponsorilah semampu Bapak Ibu, melebihi dari 3. Anggap aja 5. Ya. Kan kita tahu proses perjalanan bisnis itu fluktuatif, ya. Semua jalur orang itu berbeda-beda ketika berproses. Ada yang masif, ada yang biasa, ada yang low, ya, macam-macam. Nah, kita harus bisa membaca itu, ya teman-teman. Jadi persiapkanlah lebih dari 3. Kalau emang syarat mutlak menjadi seorang diamond itu harus punya 3 jalur yang kuat. Kalau ada salah satu yang lemah, yang rontok, peringkat Bapak pasti keseret. Bapak seorang gold, punya 3 silver. Ketika 1 silvernya ambrol atau rontok atau apa tadi? Parkir ya, misalnya kayak Parkir gitu. istilah, parkir. Itu akan tidak memenuhi syarat Bapak jadi seorang gold. Bapak hanya baru punya 2 karena yang satu menjadi bronze kah atau vakum kan. Nah, kalau Bapak mempersiapkan di awal lebih dari 3, misal 5 ya. Jadi ketika 1 rontok masih ada 4, Bapak tetap stabil. Rontok lagi Bapak masih punya 3, Bapak Ibu masih stabil. Bapak Ibu bisa membangun kekuatan ini melebar ataupun kedalaman. Kalau kedalaman gimana contohnya? Bapak Ibu punya 3, tapi setiap jalur punya 2 silver, ya berarti Bapak punya 6 silver di bawah. Setiap satu jalur 2 silver, 2 silver, 2 silver. Ketika salah satu silver untuk Bapak masih bisa bertahan, karena ada backup. Kalau nggak bisa membangun kedalaman dengan kekuatan kedalaman, Bapak Ibu melebar. Ya, Bapak Ibu melebar. Seperti itu. Jadi pertahanan Bapak Ibu kuat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membangun ke bawah kedalaman itu dengan memiliki kekuatan berlapis, silver berlapis, melebar. Ya. Nah, Bapak Ibu, kedalaman baik,
melebar justru lebih baik, karena kalau melebar itu masih ada potensi 5 jalur itu punya double backup juga. Kalau Bapak Ibu setiap jalur punya 5 jalur, setiap jalurnya punya 2 silver, berarti Bapak Ibu punya 10 sebenarnya. Itu jauh lebih baik. Kedalaman saja nggak apa-apa. Oleh karena itu terciptanya kekuatan berlapis di kedalaman. Bapak Ibu harus jalin komunikasi. Ya, lihat kekuatan setiap jalur, diskusikan. Ya, jadi Bapak Ibu lebih baik Bapak Ibu mempersiapkan banyak frontline. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan membangun bisnis ngepas, nggak bisa seperti itu. Karena kita tahu proses perjalanan setiap jalur itu pasti berbeda. Itu saja. Mungkin bisa menjawab ya. Untuk yang satunya, saya masih juga pengen belajar 5 menit closing. Silakan Pak. Wow, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Bowo, keren. Ini sudah terjawab ya Pak Rahman ya? Sudah terjawab ya, sudah clear ya? Oke, berikutnya ini saya juga mau belajar ini. Biasanya orang 15 menit, 30 menit closing, 1 jam nih, beliau 5 menit nih, keren Pak Sodik, mau 5 menit aja closing Pak Sodik, monggo. Terima kasih. Ini saya disuruh untuk menjawab 5 menit closing. Ini sebenarnya apa? Sangat mudah sebenarnya. Kalau diri kita maunya, jangankan kalau 5 menit, 1 menit pun bisa. Tetapi bukan seberapa cepat kita mendapatkan sebuah hasil, orang itu gabung. Tidak seperti itu. Kalau menurut saya di dalam suatu usaha ini kan usaha jangka panjang Bapak Ibu. Nah, usaha ini jangka panjang, maka jangan kita menyampaikan sebuah usaha menghalalkan segala macam cara. Memang bisa, 1 menit pun bisa. Jangankan kok sampai 5 menit, 1 menit pun bisa. Karena apa? Banyak cara untuk kita mengasihkan suatu iming-iming. Duduk diam saja, langsung bisa mendapatkan nantinya 30 juta per bulan. Nah, itu akan menjadikan satu bumerang. Itu bisa langsung orang percaya, langsung transfer. Dan akhirnya nanti akan menjadi bumerang. Nah, maka sebenarnya untuk bisa menjadikan ini benar-benar yang namanya aman, nyaman, saling menguntungkan tanpa adanya risiko dan hasilnya melimpah ruah, mohon dipelajari lagi. Nah, kita ini bahasa Jawa atau bahasa Surabaya atau bahasa sehari-hari saya kalau menyampaikan sebuah usaha di usaha Labgood ini beda dengan yang lain-lain, tidak seperti bisnis online pada umumnya duduk diam dapat duit. Jadi artinya kita harus ameng-ameng, ngomong-ngomong, iming-iming, itu bahasa Jawa. Yang artinya kita bertanya-tanya, ameng-ameng itu ya, kita sapa menyapa bagaimana keadaan keluarga dan lain sebagainya. Nah, setelah itu omong-omong apa yang menjadi keinginannya, impiannya dan lain sebagainya. Lah, iming-iming, lah itulah kita memberikan sebuah solusinya. Nah, itu. Lah, solusinya di Labgood ini benar-benar sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Dengan hanya modal $50 atau 850, apa yang kita impikan. Misal kata ingin membelikan motor kepada putra-putri kita, membelikan kendaraan mobil, atau membuat rumah, atau ingin umroh atau haji plus atau ke Yerusalem. Dan kalau ingin mendapatkan sebuah penghasilan tetap memang mudah. Tetapi bagaimana diri kita agar nantinya di kemudian hari kalau sudah sakit, tidak bisa kerja, tua, renta, dan tetap berpenghasilan, itulah yang akan kita sampaikan, itulah yang kita inginkan kepada saudaraku semua. Ini bukan sebuah usaha yang harus kita bangun secara instan, seperti pada umumnya bisnis online yang abal-abal, bisnis investasi bodong. Maka dalam waktu 5 menit closing, itu semuanya bisa-bisa saja, tergantung siapa yang kita ajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara orangnya itu paham dengan sistem, ini perusahaan dari mana, ini legalitasnya seperti apa, terus CEO-nya itu nantinya mempunyai integritas dan kredibilitas atau tidak, produknya real, nyata, konsumtif, bermanfaat atau tidak. Dan itu nggak bisa untuk 5 menit. Lah, maka diri kita untuk mengenakan sebuah usaha ini benar-benar santai, tetapi mengena dan nantinya agar menjadikan jangka panjang, tidak akan setelah gabung mikir, waduh setiap bulan harus bayar lagi. Gara-gara apa? Kurang memahami arti sebuah usaha yang jangka panjang. Nah, Labgood ini sebenarnya bisa saja kita mau mainkan dibalut dengan berbagai macam, bisa. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya hanya ingin menyarankan kepada saudaraku semuanya, ini saling kita berbagi ya.
kita sama-sama belajar. Kalau misalnya penyampaian saya ini cocok untuk Bapak Ibu, silakan dipakai, tetapi saya hanya berharap jangan terburu-buru orang itu harus segera gabung. Karena apa? Untuk gabung itu gampang, tetapi untuk memahami sebuah sistem bagaimana 7 sumber penghasilan dan bagaimana tentang nilai dana kesejahteraan bersama, itulah yang harus kita pahamkan benar-benar agar nantinya tidak menjadikan virus. Agar nanti teman-teman itu bergabung, setelah bergabung duduk diam, akhirnya menyalahkan siapa yang mengajak, dan itu yang saya tidak inginkan kepada saudaraku semua, nantinya menjadikan beban moral dan dikatakan lebut, penipuan dan lain sebagainya lah. Maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan untuk menyampaikan atau 5 menit closing gampang sebenarnya, tergantung kepada siapa yang kita ajak ngobrol. Tetapi kalau teman-teman sekarang ini sudah banyak yang trauma, banyak yang sudah korban-korban dalam segi usaha-usaha investasi bodong dan lain sebagainya, bermacam-macam, 95% dalam dunia multi level marketing juga sangat-sangat meresahkan dan lain sebagainya, itu banyak sekali lah. Maka disitulah kita ini membenahi bagaimana konsep revolusi sistem yang ada di Lebut ini. Benar-benar ayo pelan-pelan tetapi pasti, dan nantinya untuk mencapai peringkat diamond, crown diamond itu akan menjadi keinginan, kenyataan yang kita inginkan. Maka sekali lagi yang saya berharap kepada saudaraku, bukan seberapa cepat kita nyampe ke tujuan, tetapi tepat dan selamat, itulah yang kita ingin. Nantinya biar tidak rontok lagi. Terima kasih, seperti itu Kang Masku ya. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Jawaban dari Pak Sodik itu sangat diplomatis ya. Terjawab ya Pak Rahman ya. Prinsipnya gini ya, kalau saya sedikit ini ya Pak Rahman ya, prinsipnya kita harus tahu kebutuhannya. Gimana caranya tahu kebutuhannya? Dengan cara banyak bertanya gitu ya. Seperti kemarin Bu Yulia tuh sampaikan, banyak bertanya dulu, gali apa yang dia butuhkan. Nah, kita berikan solusi. Itu poinnya sebenarnya. Gitu, sehingga dia itu berasa bergabung itu bukan karena buru-burunya, tapi karena dia perlu gitu ya. Makanya bangun kebutuhannya, filter dulu orangnya, create kebutuhannya, berikan solusi gitu, sehingga dia itu tahan lama gitu ya. Saya yakin itu buat kita kan mau yang tahan lama gitu ya, bukan yang cepet-cepetan gitu. Pertanyaan berikutnya Pak Sulaiman, silakan Pak Sulaiman, monggo ya, silakan. Terima kasih pertanyaan saya sudah gabung dari bulan April ini. Kalau dikatakan tadi kan berusaha merekrut 1-2 orang, tapi kalau saya sebenarnya awal itu sudah merekrut mungkin kurang lebih hampir 19 ya. Tapi pada rontok ya, itu tadi bahasa tadi semuanya pada rontok ya, gugur. Ya mungkin ada beberapa yang masih bertahan. Nah, pertanyaan saya ini jalan keluarnya untuk supaya kita kan, kalau saya orangnya agak-agak tek juga ya. Khususnya follow up ini mungkin kurang begitu paham dan kurang mengerti. Jadi mungkin saya mengharapkan juga para leader-leader kita atau upline itu, bahkan mungkin upline saya juga sudah mungkin tidak aktif ya. Jadi saya juga hanya sebatang kara terus terang di Tangerang. Saya juga bingung mau kemana. Jadi saya mencoba untuk mulai online, setiap ada Zoom itu saya ngajak teman-teman, tapi sampai sekarang juga itu belum ada yang maksudnya yang mau ikut gabung ya. Memang ada bahasa, memang ada ya, tidak, itu memang pasti. Tapi ya, kalau saya melakukan dengan offline, itu biasanya banyak yang lebih memahami, lebih mengerti. Tapi yang sampai saat ini, yang saya pikirkan, kenapa ini semuanya sampai gugur itu kurang lebih ya sekitar 19 orang ya. Ini saya juga masih bingung. Sudah dari April sampai sekarang, makanya saya hanya bisa mengikuti online dulu karena memang ya kesehatan juga masih agak kurang, kayak banyak juga kegiatan. Ya mohon arahan dari upline langkah apa yang saya harus lakukan untuk bisa mencapai kesuksesan khususnya di peringkat berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Bowo. Oke, siap. Inilah proses seleksi alam ya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita memprospek orang, mengclosing orang itu ya, kita memang antusias, tapi Bapak Ibu harus jeli melihat orang itu join sama kita itu alasannya apa? Ada yang antusias, ya udah saya percaya saja deh. Ada saya nggak enak
atau karena komunitas atau apapun ya. Kalau saya lebih baik kalian nggak usah join sama saya. Orang-orang yang join sama saya itu saya pilih orang yang punya masalah, Bapak Ibu. Karena itu dia memiliki alasan kuat kenapa berada di sini. Saya gali dulu, kamu mau join sama saya, alasannya apa? Kalau hanya uang saja tidak spesifik, uang itu untuk apa? Jangan. Anda bisa cari uang di tempat lain. Jadi pastikan tim kita adalah orang-orang bermasalah. Tapi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Contoh, saya pribadi sudah punya masalah sebelum ketemu Liquid. Saya punya hutang 100 juta yang harus saya bayar. Saya harus mencari solusi. Ketika Liquid hadir, qadarullah, Tuhan itu mungkin memberi kemudahan. Ternyata Liquid sangat mudah. Ya, jadi pastikan tim kita, orang-orang yang bergabung sama kita itu punya alasan yang kuat. Ya, teman-teman leader kita sering berkata bahwa kita harus punya impian. Tapi kadang-kadang prospek kita hanya membaca itu hanyalah kalimat motivasi, tapi tidak diserapi. Ya, kalau orang punya masalah dan dia harus selesaikan dengan kendaraan yang tepat seperti ini, tanpa siapapun dia akan jalan, Bapak Ibu. Ya, ketika kita berperang satu tim bersama apen kita atau komandan kita, ketika komandan kita tertembak, apakah kita ikutan mati? Jangan. Kita tetap harus maju. Ada komandan, nggak ada komandan, ada pasukan, nggak ada pasukan, maju. Itu disebut Spartan, Bapak Ibu. Ya, saya sangat termotivasi dengan ceritanya Kopassus ya. Itu cerita real di organisasi Kopassus. Ketika dia perang lagi di Timur Leste, pasukannya terdesak di Kepung. Ya, dia sudah tidak peduli Bapak Ibu. Komandannya ketembak, jumlahnya tinggal 6 orang. Dia maju terus, tertembak, maju terus, dia cabut bayonetnya, dia hantam bisa bunuh 6 orang dalam kondisi tertembak. Maju lagi, dia cabut granat yang meledak bareng-bareng. Artinya apa? Tanpa siapapun, namanya orang ingin menang atau ingin nggak mau gagal dalam tugasnya, dia pasti maju tanpa siapapun. Jadi kenapa rontok ya Bapak Ibu? Karena mereka semua nggak punya alasan yang kuat berada di sini. Jadi jangan teman-teman jangan abaikan kata impian itu loh. Kalau impian hanya sekedar kata motivasi, tidak tersentuh ke hati kita, itu sulit Bapak Ibu untuk mereka jaring kita bertahan. Ya, kemudian rumusnya di bisnis network itu kan harus ada edukasi, ada edifikasi, ya, ada konsultasi, ada duplikasi, ya. Oleh karena itu gini Bapak Ibu ya, ketika kita memprospek orang dan akhirnya bergabung sama kita, jaga hubungan baik, selalu konsultasi, selalu jaga hubungan yang baik, karena bisnis kita inilah bisnis manusia, bukan bisnis barang. Manusia ini dibangun dengan hati dan pikiran, maka berhati-hatilah ya, menjaga komunikasi. Kita pantau mereka punya kesulitan apa yang bisa kita bantu. Ya, jangan sudah join didiamkan. Ya, paling tidak kita proaktif sebagai apen atau downline-nya pun harus proaktif sebenarnya. Kalau memang kendaraan ini bisa menjadi cara tercepat atau cara termudah untuk membangun impiannya, tujuannya itu loh. Tujuan saya, impian saya sini nggak muluk-muluk Bapak Ibu. Saya mau lepas dari hutang. Saya belum berpikir untuk punya rumah, punya mobil, jalan-jalan ke airport, belum. Saya tidak situ. Saya harus bertarget diselesaikan hutang saya. Nah, kalau orang-orang itu biasanya orang itu tidak punya masalah. Mungkin tidak masalah atau apa, karena modal mungkin terkecil. Ini sangat luar biasa. Semua serba murah, serba mudah. Ya, jadi Bapak Ibu, kumpulkan tim Bapak Ibu yang memiliki impian yang jelas-jelas kuat, punya alasan kuat berada di bisnis ini. Kata rontok nggak akan pernah ada. Tapi inilah bisnis. Seleksi alam akan terlihat, akan terbentuk Bapak Ibu. Ya, akan terbentuk. Jadi mulailah menjalin hubungan baik dengan frontline-nya langsung. Selalu konsultasi, komunikasi yang baik. Jadi terpantau sama kita. Kan orang akan lebih akrab kalau kita banyak komunikasi, kita tahu permasalahan mereka, ya, kita berikan informasi yang benar, yang lengkap. Tentunya kita harus melengkapi diri kita untuk bisa mengetahui Liquid ini informasi seperti apa. Semaksimal mungkin menguasai informasi tentang Liquid ini, bisnis kita.
Ya, jadi Bapak Ibu pastikan jaga mimpi-mimpi mereka, kawal mimpi-mimpi mereka, ya, bantu untuk mendapatkan mimpi-mimpi mereka. Masalah rontok itu tidak mungkin terjadi, Bapak, karena mereka tidak terkawal mungkin, karena mereka tidak terkawal, apalagi tidak kita suntik dengan informasi yang lengkap. Ya, tadi sudah dikatakan Pak Sodik, sebenarnya kita lihat mayoritas yang terjadi saat ini rontok itu masalah $10. Tadi Pak Sudi sudah paparkan. Mungkin saya yakin kok 70% lebih mungkin ya. Mereka yang berhenti itu karena mereka tidak maksimal mengetahui informasi bisnis liquid ini. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Saya kembalikan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Bowo. Semoga terjawab ya Pak Sulaiman ya. Intinya kita bersemangat gitu ya. Tahu why-nya, sebelum ke why orang lain, why diri sendiri dulu. Jangan kadang tuh gitu. Kita fokus sama orang lain, kita lupa why-nya kita gitu. Benar. Itu penting tuh why kita sebenarnya. Nah, kalau why-nya kita udah kuat gitu, kita akan selalu melihat peluang di setiap tantangan yang ada gitu. Kita akan selalu melihat peluang. Tapi kalau kita nggak punya why, di setiap peluang kita melihat tantangan, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita nggak punya why, di setiap peluang orang lain melihat peluang, kita melihat tantangan gitu ya. Karena apa? Why kita yang nggak kuat gitu. Berikutnya gitu ya, Pak Firman. Monggo Pak Firman. Silahkan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Suatu kehormatan bagi saya. Saya masih baru 5 hari mungkin. Akhir November kemarin. Ya, jadi ya suatu kehormatan bisa diberi waktu langsung berbicara sama leader-leader. Sebetulnya udah terwakili pertanyaannya tentang maintenance itu Pak, kewajiban tiap bulannya gitu. Kalau yang masih baru kan lumayan jadi ya kalau ada gitu ya gampang, kalau nggak ada ya susah juga gitu untuk memenuhinya. Itu yang pertama udah terjawab lah ya. Yang selanjutnya mungkin ada yang dari calon mitra yang menanyakan langsung, apakah ini sejenis MLM gitu Pak? Sekian mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini pertanyaan apakah ini sejenis MLM gitu ya? Sejenis gitu ya? Oke, ya, sesimpel. Ya, mungkin betul. Karena terima kasih pertanyaan Pak Firman, karena mungkin Pak Firman masih baru ya pertanyaan beliau, apakah ini sejenis MLM. Mungkin Pak Sodik mungkin bisa membantu pertanyaan simpel beliau. Monggo. Mas Firman, kami sampaikan kepada saudaraku semuanya, Labgood bukan MLM, Mas Firman. Loh, bedanya apa MLM dengan Lab? Ya. Kalau MLM, jelas itu diri kita kalau mendaftar atau bergabung secara otomatis harus sekalian dengan produknya, Mas Firman. Ya. Nah, betul. Terus Labgood perbedaannya apa dengan MLM? Banyak sekali, Mas Firman. Jadi yang artinya Labgood bukan MLM, yang jelas saya tegaskan di situ. Nah, terus Labgood itu apa? Labgood adalah revolusi sistem yang saat ini di era digital. Labgood adalah toko online satu-satunya di dunia yang saat ini peringkat 1 dunia dalam dunia network, kecepatan dan lain sebagainya. Dan saat ini satu-satunya perusahaan yang sangat luar biasa yang sudah berkembang lebih dari 200 negara dalam hanya waktu kurang dari 2 tahun. Ini yang perlu diketahui Mas Firman ya. Jadi kalau MLM dengan Labgood beda jauh, karena di sini diri kita tidak diwajibkan harus beli produk, jual produk, ya, stok barang, kemas barang, ngirim barang, tutup poin, dan lain sebagainya. Di Labgood, bonus yang kita terima atau penghasilan dolar Amerika yang kita dapatkan itu 100% Mas Firman. Kita dapatkan langsung ke wallet kita. Tidak perlu menunggu admin bangun, tidak perlu menunggu bank buka. Jadi artinya setiap Kamis malam Jumat semuanya sudah terkirim secara otomatis. Nah itu. Nah yang selanjutnya di Labgood tidak ada keseimbangan kanan kiri seperti baris berbaris, tidak. Contoh
Mas Firman mengenalkan orangnya, yang dikenalkan hanya satu orang, misal kata seperti Bang Hardi contohnya. Bang Hardi ternyata ya, sponsornya Mas Firman. Akhirnya Bang Hardi bisa peringkat diamond. Penghasilannya Bang Hardi setiap bulannya 260 juta karena metriknya sudah mungkin sempurna. Nah dari situlah setiap penghasilan yang didapatkan oleh Bang Hardi setiap bulan berapapun nilai bonus metriknya, Bang Firman akan mendapatkan 50%-nya walaupun hanya satu titik yang dikenalkan. Nah ini, kalau di MLM kira-kira apakah tetap bisa mendapatkan tetap berpenghasilan setiap bulan Mas Firman? Kan tidak mungkin. Dan apabila di MLM kalau tidak adanya keseimbangan kanan kiri, karena seringkali kan bonus binary sama. Ini juga binary, tapi binary-nya kan pasangan di MLM. Nah, di Labgood ini bukan binary pasangan, tapi binary metrik sempurna, artinya otomatis. Memang di sini itu ada yang dinamakan untuk kita nyponsori berapapun boleh, itu namanya sistem matahari. Kalau mau nyponsori 10, 20, 100, 300, 1000 pun boleh. Itu yang dinamakan matahari. Tetapi penempatannya adalah binary, metrik sempurna. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 9, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Dan disitulah kenal maupun tidak kenal, teman-teman yang tadinya belum bisa mengenalkan sama sekali pun tetap juga bisa berpenghasilan. Itu yang sangat luar biasa di Labgood. Karena apa? Labgood benar-benar sebuah toko online yang saat ini untuk masa ke depan yang lebih baik dan bisa kita wariskan, Mas Firman. Tinggal percaya atau tidak. Banyak teman-teman yang tidak percaya. Nah, semuanya ini kalau tidak mau membuktikan, dari mana bisa percaya? Segala sesuatu bisa terwujud itu karena keyakinan yang ada di dalam pikiran kita, Mas Firman. Betul apa tidak? Contoh kata, ribuan kilo itu akan bisa kita tempuh atau bisa kita dapatkan atau bisa kita lalui atau kita bisa mencapai apabila diri kita mau melangkah demi langkah itu terus melangkah. Nah, maka yakinlah, komitmen, konsisten, dan semuanya akan terwujud. Nah, maka sekali lagi Labgood tidak sama seperti MLM. Karena apa? Labgood tidak ada potongan administrasi, tidak ada potongan yang namanya harus belanja produk, jual produk, tutup poin, dan lain sebagainya. Labgood sekali lagi saya katakan bukan sebuah investasi yang tidak jelas, yang banyak sekali teman-teman ini inginnya duduk diam dapat duit. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ingin duduk diam dapat duit itu namanya investasi, kuadrannya kuadran kanan, harus punya uang miliaran, baru itu namanya investasi yang jelas. Bikin pabrik, pom, hotel, kos-kosan, dan di situ akhirnya duduk diam dapat duit. Jangan investasi dengan hanya modal 850. Memang Labgood ini bukan untuk orang kaya atau orang yang mampu, tetapi Labgood untuk orang yang mau. Labgood bukan untuk orang mampu, tetapi untuk orang yang mau. Kalau orang mampu banyak, Mas, di Indonesia ini orang yang kaya raya banyak sekali, gemar ripah loh jinawi, semuanya punya. Tetapi kira-kira punya kemauan nggak untuk membantu saudaranya, untuk membantu teman-temannya agar hidup yang lebih baik? Itu tidak banyak, Mas. Nah, maka kita yang sudah bergabung di Labgood berarti menjadi malaikat penolong sebenarnya. Nah, maka kalau sudah bergabung di Labgood, ayo kita bersihkan hati kita, pikiran kita, agar diri kita bisa hidup lebih baik sesuai kata bahasa Labgood, hidup baik. Nah, kalau ingin hidup baik, maka sebenarnya konsepnya di Labgood ini hanya $10. Dan $10 itulah banyak orang yang kurang mengerti menurut saya. Ya, kurang mengertinya di mana? Nilai $10 atau 170 itu banyak orang yang kurang mengerti.
Dipikir kita ini suruh bayar setiap bulan, bayar setiap bulan, bayar setiap bulan. Sebenarnya diri kita itu loh sebenarnya tidak disuruh untuk membayar apabila kita paham. Seharusnya kita ini malah dibayar. Karena apa? Orang dibayar itu kalau kerja. Nah kalau nggak kerja terus gimana dibayar? Mengharap limpahan dari atasnya. Ya kalau atasnya paham, kalau atasnya ngerti, kalau nggak ngerti akhirnya rontok lagi, rontok lagi. Nah itu seringkali yang saya dengar itu hanya $10. Rontak. Tapi kalau di MLM disuruh untuk bayar 10% dari nilai penghasilan 10 juta, dipotong 10% 1 juta, ya diam saja. Terus disuruh untuk bayar repeat order, ya juga hai. Tapi dari giliran $10 dan bisa mendapatkan penghasilan yang tanpa batas, kok masih gedak-gedek ini? Kira-kira gimana? Yang salah Sodik atau pola pikirnya ya? Ya itu loh. Maka mohon maaf, saya itu latar belakang buruh tani. Nah ini bedanya. Kalau seorang buruh tani itu saya berpikir saya harus modal dulu, saya harus rawat dulu tanaman yang saya tanam, saya pupuk, saya airi, saya obati, baru saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah beda dengan karyawan. Karyawan itu pokoknya gaji, hingga akhirnya inginnya balik apa namanya demo. Nah itu. Maka ini beda sekali. Di Labgood kita diciptakan untuk menjadi seorang pengusaha, diciptakan kita menjadi seorang bos, diciptakan menjadi seorang owner, pemilik perusahaan. Nah kira-kira mau nggak dengan hanya 850 kita dijadikan seorang owner? Nah maka juga ini kalau ingin investasi seperti tadi yang membuat pabrik, hotel, pom, kos-kosan, okay? Tapi kalau nggak punya uang miliaran, Labgood salah satu solusi yang tepat, okay? Cepat, akurat, mudah, murah, hasil melimpah. Maka ayo kita gandeng tangan. Kalau ada yang kurang dipahami, telepon teman-temannya. Yang penting saudaraku semuanya yang di Labgood ingin saya sukses bersama-sama dan kita bisa mewujudkan impian yang terbaik demi keluarga kita tercinta. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sodik. Sepertinya penjelasannya sangat sangat komprehensif gitu ya. Pak Firman ini kan baru ya Pak Firman. Sebenarnya kalau kita sudah tahu polanya sebenarnya simpel. Kalau ada yang ini sejenis MLM ya tinggal tanya balik. Menurut Bapak MLM yang seperti apa gitu. Jadinya sebenarnya kalau dia seperti apa jawabnya kita sebenarnya lebih to the point jawabnya gitu. Karena MLM tuh setiap orang itu abu-abu gitu loh. Si A beda, si B bisa beda gitu. Makanya kalau ada yang nanya, ini MLM apa? Tanya balik menurut Bapak, MLM itu seperti apa? Itu kita akan lebih to the point untuk menjawabnya gitu.